monggo yang lain kami mohon untuk duduk kembali agar bisa mulai. Izin, Kiai, kami lanjutkan. Selamat datang di Tabrika Press. Penyusup NU berkata, jika di Lirboyo, tamatlah kami. Kita bakal membedah kenapa sih penentuan lokasi muktamar atau Kongres Nasional NU tiba-tiba dibatalkan, dan gimana ini ngebongkar ketakutan luar biasa dari segelintir elit akan hilangnya kekuasaan mereka. Pertama, ada benturan unik nih antara aturan tertulis sama tradisi pesantren. Secara konstitusi, pesantren Lirboyo itu udah sah loh diketok palu jadi tuan rumah. Tapi, tiba-tiba ada oknum pengurus yang interupsi agresif banget di depan para kiai sepuh. Nah, demi meredam situasi, Rais Aam langsung turun tangan memveto keputusan itu. Coba bayangin, aturan formal rapat bisa tiba-tiba batal murni karena hierarki adab dan penghormatan ke kiai. Kedua, insiden ini ternyata bukan kebetulan, tapi alarm keras adanya campur tangan pihak luar. Interupsi meledak-ledak tadi diduga kuat bukan soal teknis lokasi, tapi murni pesanan. Ada indikasi nyata kalau aktor-aktor politik sengaja nunggangi momen ini buat memecah belah kiai dan ngerongrong organisasi dari dalam. Ketiga, terus kenapa sih Lirboyo ini ditakutin banget? Jawabannya jelas, kemandirian. Pesantren ini punya benteng kultural yang kebal dari suap elit Jakarta. Kalau kongres tetap digelar di sana, para penyusup ini nggak bakal bisa ngerekayasa suara. Akibatnya, mereka terancam kehilangan kendali, gagal dapat jatah kursi komisaris BUMN, dan pastinya kehilangan aliran dana politik. Jadi singkatnya, penolakan Lirboyo ini sama sekali bukan soal kelayakan tempat, tapi murni pertarungan sengit para maklar politik yang panik kehilangan pundi-pundi kekuasaan mereka. Disclaimer, cerita ini tidak mencerminkan pandangan pribadi pemilik akun. Narasi yang disampaikan sepenuhnya mengangkat opini dan perspektif yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Bre, kemarin sempat rame nih di medsos Ihwal. Seorang nunjuk-nunjuk di sidang pleno. PBNU buat nentuin lokasi muktamar. Bahkan sampai Rois Am PBNU, Kiai Miftahul Akhyar bikin veto keputusan itu. Yang gue jadi bertanya-tanya, kok bisa ya cuman buat nentuin lokasi muktamar bisa sampai sekeras ini? Akhirnya gue telusuri nih. Dan ketemu satu postingan di Facebook yang isinya gini. Pertama, menurut konten itu, Lirboyo punya basis santri dan pengaruh kuat di Jatim. Kalau muktamar di sana, sulit banget buat sterilisasi forum dan tekanan kultural dari kiai sepuh bakal terlalu dominan. Kedua, kemandirian yang bikin susah ditekan. Pesantren Lirboyo mandiri secara logistik dan ekonomi. Nggak gampang diiming-imingi atau dikendalikan oleh jaringan sultan dari Jakarta. Ketiga, poros perlawanan dinasti, Lirboyo dan pesantren tua. Jatim sangat teguh pegang sanad keilmuan dan independensi. Tempat ini berpotensi jadi pusat kritik keras terhadap narasi dinasti baru. Keempat, sulit rekayasa pemilihan. Lokasi muktamar sangat menentukan hasil pemilihan. Di kandang Kiai Sepuh Lirboyo, rekayasa voting, intimidasi, atau skenario jarak jauh hampir mustahil dilakukan. Jadi dari klaim konten itu, Lirboyo dianggap terlalu berbahaya buat pihak yang ingin mengendalikan muktamar. Makanya kontroversinya panas. Gimana nih menurut kalian? Apa ini murni politis atau ada alasan lain ya? Drop comment dong. Semoga sih bakal muncul sosok seperti Gusmus yang dulu sampai nangis di muktamar. Jombang melihat banyak kepentingan politis yang mulai kental banget di PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, beberapa hari yang lalu kita sudah menyaksikan Munas PBNU. Bagaimana selengkapnya? Kita lihat video ini sampai akhir. Ada 5 usulan yang masuk dan disampaikan secara resmi, kemudian dicatat melalui komisi organisasi. Yang pertama, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, Jawa Timur. Yang ketiga, Jawa Barat. Yang keempat, DKI Jakarta. Dan yang kelima, Sumatera Barat. Penyebutan ini bukan berdasarkan aulawiyah, tetapi berdasarkan terbit mataharinya yang lebih awal. Kelima alternatif tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad.
Lanjut ya. Dalam? Tanggalnya enggak dibahas. Enggak berani ngatak-ngatik dari SK. Ya. 1 sampai 5. Atau ikhbar aja, ikhbar. Hasil pleno yang sudah kita sepakati 1 sampai. Ini udah bisa dimulai. Monggo yang lain kami mohon untuk duduk kembali agar bisa segera dimulai. Izin Kiai, kami lanjutkan. Setelah adanya 5 usulan tadi, ke-5 alternatif tempat tersebut akan dilakukan peninjauan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan mempertimbangkan aspek kesiapan dan kelayakan sarana, finansial, keamanan, dan spiritual. Jadi 4 pertimbangan ini. Kemudian soal waktu nanti Pak Ketua SC yang akan menyampaikan. Yang terakhir ada usulan yang belum terbahas. Nah ini hebatnya komisi organisasi. Belum terbahas pun dibahas. Yang pertama ketentuan terkait dengan tenggat waktu pengunduran diri sebagai pengurus partai untuk menjadi pengurus NU. Yang kedua hak suara badan otonom pada permusyawaratan tertinggi NU di setiap tingkatan. Ini ditetapkan di Kediri pada tanggal 22 dini hari Juni 2026. Pimpinan sidang Komisi Organisasi Kiai Haji Miftah Faqih, Asrorun Ni'am Soleh, Kiai Haji Syamsul Munir. Tim perumus Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim, Sarjana Syariah, Master Hukum, PhD. Yang kedua Gus Taj Yasin Maimun. Yang ketiga Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh. Yang keempat Asrorun Ni'am Soleh. Yang kelima Kiai Haji Miftah Faqih. Yang keenam Dr. Haji Amin Said Husni. Yang ketujuh Haji Nur Hidayat, yang kedelapan Kiai Haji Saiful Munir, yang kesembilan Haji Faisal Saimima, yang kesepuluh Kiai Haji Syarif Munawi, yang ke-11 Kiai Haji Muhammad Faisal, yang ke-12 Dr. Haji Imran Rasyadi Hamid, yang ke-13 Dr. Haji Ehsan Abdullah MH, yang ke-14 Kiai Haji Muhammad Nizar Ali, yang ke-15 Kiai Haji Dr. Marah Halim, yang ke-16 Profesor Dr. Masnun Tahir, yang ke-17 Profesor Dr. Syarif, yang ke-18 Ridwan Hasibuan, yang ke-19 Dr. Kiai Haji Fahrul Razi Burhan, yang ke-20 Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, dan yang ke-21 Nyonya Hajah Titin. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang pleno. Terima kasih kepada Kiai Miftah Faqih dan Kiai Asrorun Ni'am yang telah menyampaikan beberapa usulan-usulan. Di antara adalah perubahan ADART yang tentu kita maklumi nanti akan dibahas di dalam muktamar, tidak di forum Munas Kombes ini. Yang penting kami sampaikan di sini perlu bahwa muktamar yang akan datang yang sudah diputus di rapat pleno itu tanggal dan bulan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Agustus. Untuk tempat, nyuwun sewu, saya akan sampaikan di sini. 1, keputusan Munas dan Kombes, tempat muktamar harus di pondok pesantren yang ada santrinya. Tidak di pondok pesantren yang nggak ada santrinya. Pondok gede nggak ada santrinya, namanya pondok. Pondok cabai, pondok rambutan, dan lain-lain. Ini penting kami sampaikan di sini. Ini keputusan pleno. Yang kedua bahwa kenapa di pondok kita sudah mendengarkan dawuhnya para masyayikh kita. Alhamdulillah di sini rawuh Kiai Nurul Huda Jazuli dan Kiai Anwar Mansur. Ini sesepuh kita semua, warga NU dan umat NU.
Kemudian yang ketiga, saya ingat dawuhnya Kiai Nurul Huda Jazuli kepada ketum. Waktu itu beliau sowan, satu di pondok. Ini sudah kita putus, di pondok pesantren yang ada santrinya. Yang kedua, hari ini pondok yang layak untuk muktamar itu hanya Lirboyo. Setuju? Nanti dulu. Enggak. Tadi sudah semuanya. Ini kan dasarnya Nuwun Sewu. Dasarnya adalah usulan-usulan satu. Nanti dulu. Ini kita dituani sesepuh. Satu, usulan dari beberapa cabang yang sudah masuk ke PBNU. Yang kedua, kesiapan surat kepada PBNU, kesiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi setuju? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Nanti dulu. Tenang ya, tenang. Kita bermunas di sini itu untuk mencari berkah, menggalang persaudaraan, ya, kerukunan yang kita utamakan. Tadi malam saya sampai jam 12 bertanya tentang keputusan di mana tempatnya muktamar. Dijawab dikembalikan pada PBNU. Saya kaget karena ini haknya PBPW. Ya, selama ini PBNU yang menentukan tentang tempat muktamar. Karena itu sudah menjadi keputusan, jadi dikembalikan ke PBNU. Nah di sini kok ada keputusan, maka saya masih Rois Am punya hak untuk mencabut, membatalkan keputusan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan ramai dulu. Jadi nanti hasil surat. Oke, nanti dulu. Maaf. Tadi akan kita tinjau, jadi 5 itu. Ya, nanti dulu. Oke deh, keputusan tadi saya cabut atas dasar dawuh Rois Am. Ya. Saya mohon duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Sulaiman Tanjung duduk. Dan itulah tadi beberapa video yang cukup panjang. Menurut kawan-kawan, apa penyebab dari keributan Munas dan Konbes PBNU? Silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar dengan komentar yang bijak. Wassalamualaikum.